Ada Unyu ya. Unyu gak sih? Iya. Tapi yang menarik adalah kok mau sih ikutan lomba? Sejujurnya, selain disuruh, Masalah selalu ada, Wak. Iya, Wak. Oke. Biasanya kalau aku isi form apa-apa gitu pasti ada next page kan? Yes. Nah, ternyata aku itu nggak baca tombol yang di bawah itu yang warna ungu itu. Tulisannya submit bukan next page. Terus tiba-tiba kekirim. Nunjukin kayak ini gue lagi debat nih, lagi di topet belum peristiwa saya. Oh, saya bahasa Indonesia juga masih agak berantakan kan. Makanya saya lebih nyaman itu mau bahasa Inggris. action. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Bio Friend, balik lagi di podcast Dina Insani. Dan kali ini sebetulnya saya nggak sendirian. Ya, saya nggak sendiri. Ya, apaan sih saya sendiri ya? Nggak mungkin saya sendiri di sini. Hari ini saya kedatangan dari teman-teman SMA Lab School Cibubur. kayak nggak seria gitu ya. Oke, iya. SMA Lab School Cibubur. Lab School Cibubur. Oke. Lumayan jauh ya dari Dina Insani. Lumayan, kita di ujung Bu. Oh ini ujung-ujungnya antara Tapi namanya dari mana Bu? Namanya tersebut tapi Di Kerangga. di Keramat di Jakarta ya? Belum. Oh bagus sih. Enggak, Bekasi bawah aja sih. Kalau dilihat dari masih terus. Iya. Oke, masih di Bekasi. Pokoknya Cibubur aja ya. Tapi di Keranggan, tapi masih di Bekasi juga. Oke, baik. Dan selain teman-teman dari Lab School, saya juga kedatangan co-host. Co-hostnya kayaknya baru nih di training hari ini. Adakah India Anindya dari jurusan Teknik Informatika Dina Insani. Oke, saya ditemenin sama kakak-kakak. Enggak deh, ada Unyu ya. Unyu gak sih? Iya. Mencoba be nice, tapi mereka kayak masih ada beban gitu ya. Beban pikiran sih. Masalah selalu ada, Wak. Iya, Wak. Oke. Jadi ada Anindi, ada. Halo semuanya, nama saya Karsten. Salam kenal. Halo, Kak Kes. Ya, Kak Kes. Sorry. Kars. Ya, boleh. Oke. Kemudian ada Kak. Halo semuanya, nama aku Aisyah. Iya, Badit. Oke, ada Kak Aisyah dan yang terakhir Perkenalkan, nama saya Arya. Rio. Kalem banget. Si kalem. Si Lord What Beautiful Boys. Ya, singin ya di sini. Wah, bekas. Baik. Ada Kak Arya, ada Kak Aisyah, sama Kak Kars. Bener ya? Tuh. Oke. Nah, menariknya di sini adalah kakak-kakak ini datang ke Dina Insani. Tujuannya buat apa, Kak? Tujuannya untuk berpartisipasi dalam Lomba Debat Indonesia atau National School Debate Championship X. Oke, di 2025. Gimana perasaan ini? Gimana perasaan? Mulai dari ujung boleh? Kita mulai dari ujung sini terlalu banyak ya? Iya boleh, dari Kak Arya boleh loh. Gimana Kak perasaannya? Gugup sih. Very atas. Oke, nervous. Terus? Ya, honestly just nervous. Aduh, Ya langsung pindah ya. Ya kelihatan nervousnya sih. Dan dari Kak Aisyah gimana nih? Sama. Kayaknya ini di podcast penuh beban gitu ya. Kayak beban kehidupan mah banyak gitu ya. Oke, tapi
saya pengen tahu nih, maksudnya kan teman-teman udah ikutan debat ini, kemudian alhamdulillahnya gitu kan ya, teman-teman masuk ke semifinal ya kakaknya. Dan sekarang sedang menunggu proses selanjutnya. Tapi sebetulnya saya pengen tanya, apa sih motivasi teman-teman ikut lomba ini? Jangan bilang disuruh ya. Oke. Tapi sejujurnya selain disuruh, Berarti belum disuruh, ya. iya, tapi sebenarnya kalau misalnya motivasi saya untuk ikut lomba debat bahasa Inggris gini itu untuk ya gimana ya, menunjukkan ke sekolah pun kalau misalnya aku bukan orang yang apa ya, gimana ya, orang yang gak terlalu meraih prestasi apa segala, walaupun aku emang udah meraih beberapa prestasi, tapi itu orang tuh bilang kalau misalnya kayak, oh karena tim kamu tuh ada yang pintar-pintar, jadi kamu bandoan. Ya mungkin untuk ini aku Jangan sedih. tapi enggak, sebenarnya aku tahu kalau misalnya aku tuh play a huge role dalam beberapa tim yang aku emang ikut kan, untuk mau itu lomba penelitian, lomba presentasi di luar negeri, dan ini salah satunya untuk aku menunjukkan ke orang lain kalau misalnya itu ya aku custom, ini aku dalam lomba debat yang aku bisa nunjukin loh, gue bisa gini loh, dah gitu. Gila, keren. Ya, menunjukkan diri sendiri ya, bahwa ini aku, woy. Dan segala tentang aku. Ya oke apa. Kalau Aisyah gimana nih? Jadi cerita aku ikut awalnya sebenarnya agak lucu sih. Kalau pas seleksi soal itu kan dibagiin form pendaftaran itu lewat Google Form. Yes. Nah ini cerita juga sama kayak gini. Jadi waktu itu aku tuh di WA sama guru bahasa Inggris kayak, Aisyah kamu ikut ini ya. Jadi awalnya aku bilang insya Allah miss, awalnya gitu. Tapi aku memang sengaja buka form karena aku mau dulu kayak isinya ada apa aja, kayak mungkin ada ketentuan gitu. Kalau pengalaman biasanya kalau aku isi form apa gitu pasti ada next page kan. Yes. Nah ternyata aku itu nggak baca tombol yang di bawah itu yang warna ungu itu tulisannya submit bukan next page. Jadi aku udah isi nama, udah isi data, udah isi NIK apa sih nah, terus tiba-tiba kekirim. Jadi mau nggak boleh ikut. Oke. Kesalahan. Tapi pada akhirnya pun sebenarnya kalau misalnya aku nggak mau ikut pada awalnya juga aku bisa aja sih nggak senot sih ya, ghosting seleksinya gitu kan. Tapi pada akhirnya pun aku gini sebenarnya nggak sama kayak Karstennya, tapi kalau aku tuh di sekolah itu sebenarnya ada sedikit reputasi. Kalau aku kan kalau sekolah pendiam ya, jadi ada kayak stigma ke aku kalau aku tuh orangnya itu konser di konser kayak apa mungkin ini nggak bisa, jadi pendiam kecil, terus kalau misalnya ada tugas kelompok apa dikit kerja, padahal itu salah banget. Benar orang-orang yang ngomong kayak gitu ke aku tuh sebenarnya udah pernah kerja sama aku dan aku tahu dari experience aku lah yang bikin, aku like kerja semuanya. Nah gitu, cuman maksudnya mereka yang mempresent karena mereka yang maju kayak oh ini project kita, jadi kelihatannya mereka yang jain. Jadi aku mikirnya juga ya udah daripada gini macam itu, karena aku juga ingat waktu itu pas aku ikut organisasi terus beritanya nyebar, langsung ada yang ngomong gini, wah si Aisyah ikut ini, emang dia kerja? Terus ketawa-tawain gitu, itu beneran Saya banget. Tapi kalau misalnya gitu sih, yang sampai masalah itu ya aku itu juga udah lama nggak mau asosiasi lagi sama orang kayak gitu. Jadi ya daripada nanti di rumah dan di lain yang lain ini kan lagi pada ikut ujian, ya ujian lagi. Nah happen lagi karena aku kemarin udah lulus ujiannya pas dekat Februari, ya udah aku ikut aja gitu. Keren. Berarti ini dua show yourself gitu ya. Show yourself. DJ. Udah kayak Frozen gitu. Kok Frozen ya? Iya. Oh iya, aku suka Frozen tau. Yang Juga Badan Food. Keren. iya, siapa tahu ya bener. Tapi hanya apa yang ada di situ masih. Oh iya. Sebenarnya sih mayoritasnya tuh sama aja di tengah PT ya. PT tuh juga ngirim formulirnya ke saya dan Potensialnya sama. Enggak. Iya. Oke, itu antara kesialan dan emang harus sih. Iya.
Terus selain itu sih aku ikutnya ya for fun doang. Ya, Iya baik. pas seleksinya aja aku kan mau berangkat ke Malaysia ya. Jadi aku ikutnya cuma buat alasan kok ada lomba ini aku mau izin cabut dulu ya. Berarti beberapa kali pernah ikutan, tadi kayak Cars pernah ikutan lomba internasional juga. Ada beberapa. Oke, wow, keren. Oh, lu Ari pernah juga? Baru 2. Berdua. Kalau Aisyah ini show yourself aja ya ceritanya. Pernah juga. Wow, ini keren. Jadi Kak Nindi luar biasa gak sih? Kayak beneran berprestasi itu. Ini mudah-mudahan ikut ini jadi juara 1 ya. Amin. Amin. Lah, itu mah amin paling serius kita Kak. Oke. Tapi yang menarik adalah kok mau sih ikutan lomba maksudnya di tengah apa ya? Iya gak sih Kak? Kayak misalnya kayak kita nih lagi sibuk kuliah dan lain sebagainya, tapi masih mau ikutan lomba. Sebelumnya apa yang kalian pikirkan dengan value ketika teman-teman di pekan Pak? Selain fun ya, ada lagi? Kalau buat aku sih untuk pengalamannya ya, selain pengalaman tuh bisa deket. Kalau misalnya kayak lomba-lomba kayak gini, aku biasanya tuh mau connecting sama orang lain yang punya latar belakang yang lebih gimana ya, udah experience dalam lomba kayak gini. Aku bisa connect sama mereka, Afin tahu tentang dunia luar tuh kayak gimana. Terus ya selain dapat pengalaman yang lebih baru lagi, yang lebih bagus lagi, koneksi sama orang lain tuh ya untuk coba hal yang baru sih. Karena ini sebenarnya lomba debat yang kalau saya pernah ikut. Oh iya. Emang kemarin lomba apa? Jadi itu aku ada lomba presentasi itu ke Taiwan. Jadi itu lomba presentasi tentang SDG Sustainable Development Goals dari PBB di UN. Nah terus selanjutnya itu aku ke Bali untuk International Science Invention Fair, dapat gold. Terus abis itu ke Malaysia untuk MUN. Event yang sama nungguin area kembalinya tidak? Bukan. Oh beda. Tapi seneng ya, tapi maksudnya kalau misalnya temen-temen ikut lomba dari sekolah sendiri memang untuk terus segitunya. Keren ya, berarti pilih let's go dong. Makanya pilih let's go. Oh tapi itu yang ke Bali mandiri. Oh dia mandiri. Ya. Wow keren banget ya, jarang banget. Maksudnya beberapa teman-teman yang saya sempat temui kayaknya ada yang ngapain sih ikut lomba gitu, nggak penting dan lain sebagainya. Tapi saya jadi tertarik juga nih sama apa yang disampaikan Aisyah ya terkait dengan dia, saya mau buktiin gitu kan, karena ini kalau kerja kelompok pasti ada yang kayak gitu, iya gak sih? Tapi menurut kamu sendiri nih, dengan kamu show yourself lah ya ceritanya, ada nggak sih kepuasan? Ada, tapi sebenarnya aku itu kalau merasa puas itu tuh sebenarnya bukan puas karena aku bisa kelihatan, tapi puas karena kerjaku selesai. Oke, antaranya selesai. Misalnya kerjaku selesai kelar udah, itu udah puas. Tapi kalau saya kayak masalah yang kelihatan show yourself itu kayak bonus tambahan aja. Nah itu jadi ego booster. Oke, booster ya. Pak Arya nih, Kak Arya, siang kecil itu. Tapi kalau ke Kak Arya saya malahan pengen nanya yang lain ya. Ya teman-teman kan ikutan debat bahasa Inggris dan lancar ya. Iya bahkan gimana nih? Kalian Anindi kan yang ikutan full ya dari kemarin kan? Dari kemarin kalian kan kegiatannya. Nih, Anindi lihat mereka sih mana nih? Tapi aku baru lihat mereka tadi, beda tepat. Oke. Terus menurut Anindi gimana? Kayak menurutnya time kayaknya dia terkesima. sama tapi terpesona sama momen sama semua yang lagi pada tiba.
bener-bener yang kayak padahal pasti SMA ya. Jadi kayak aneh banget. Seluas itu ya. Iya. Tapi sampai dari gerak tubuhnya kan kayak bener-bener yang kayak mereka tuh emang mau nunjukin kayak ini gue lagi debat nih, lagi di topet memperciwasai Memperjob Max Despat. Oke. Berarti kan ada habit yang teman-teman bangun gitu ya untuk membiasakan bahasa Inggris. Nah, saya boleh tanya lagi trik buat membiasakan ngobrol bahasa Inggris. Karena kan kalau misalnya debat, ya udah pasti tektokan dong. Gak mungkin ya nulis dulu teks dan lain sebagainya. Nah, habit apa yang biasa teman-teman lakukan untuk membiasakan teman-teman bicara dan lancar berbahasa Inggris? Benar gak sih kan? Kaya dulu deh. Kalau saya sih ya tekniknya agak bad advice ya. My advice is to isolate yourself from many other languages. Jadi yang kayak the exposure is only English, but the bad benefits that you get from that itu jadinya lupa bahasa lain. Contohnya kayak saya kan menggunakan teknik gitu. Berakhirnya kan saya bahasa Inggrisnya jadi jelek. I see. Tapi masih bisa lah ya komunikasi kita sini bahasa Inggris aja ya. Masanya kalau saya bahasa Inggrisnya juga masih agak berantakan kan. Makanya saya lebih nyaman itu mau bahasa Inggris. Karena memang ya habitnya dibuat ke sana ya. Oke. Kalau Kak Aisyah nih boleh tips and trick. Kalau tadi kan dari Kak Haria udah nih, dari Kak Aisyah nih. Aku kalau misalnya dari experience aku punya gitu. Karena aku bahasa Inggris udah lama banget. Dan itu tuh juga di rumah aku kalau saya ngomong sama orang tua sama adik juga pakai bahasa Inggris. Jadi pasti itu, tapi kalau sampai di bahasa apapun itu kan pasti ini ya harus kayak diseruskan komunikasinya. Ya Alfi kalau misalnya nggak ada. Nah ini kan sekarang aku lagi kebetulan juga lagi belajar bahasa Prancis. Yang aku dapat kalau misalnya dari praktis aku itu, kalau misalnya nggak punya orang buat ngobrol, itu berarti kalau nggak biasakan nulis. Karena tapi nulisnya itu jangan pakai Google Translate. Jadi itu kayak ya belajar fondasi bahasa di mana. Nanti kalau misalnya ketemu kalau misalnya nggak tahu banyak beberapa kata, ya boleh translate satu. Tapi jangan semua kalimat ngomong Inggris. Jadi aku kalau misalnya di rumah itu simpan jurnal. Jadi setiap hari itu kayak ya terserah mau tulis apa aja. Yang penting ada kebiasaannya gitu. Jadi akhirnya kalau misalnya pemikirannya spontan, nanti ngomongnya bisa juga spontan. Oke. Kebiasaannya luar biasa loh ya menulis. Mungkin kali ini kita coba pakai bahasa Sunda aja. Kalau enggak ada ya Pak bahasa tes teh pemani kang. Tapi ngerti bahasa Sunda nggak? Belajar. Tapi nggak lancar. Nggak ngerti. Oke. Nggak ngerti. Oke. Dia bisa juga bahasa Sunda ya. Ya, gimana Fars? Kalau aku sih mungkin berbeda dari mereka berdua ya. Soalnya aku tuh emang dari lahir diajarin bahasa Inggris. Jadi pada awal emang dari dulu Mungkin bahasa ibu. bahasa ibunya saya bahasa Inggris sih ya. Jadi apa tuh nonton dalam bahasa Inggris. Terus sama orang tua saya juga di rumah keluarga saya ngomong bahasa Inggris itu. Tapi kayaknya untuk tips and tricks kalau misalnya untuk orang yang belajar bahasa Inggris ya, kata aku kalau nggak nonton YouTube ya biasakan nonton YouTube yang video yang bahasa Inggris aja sih. Yang pas seru juga bodo amat, yang penting Inggris gitu loh. Nah tapi selain itu mungkin buat aku karena aku bias main game yang ada voice chatnya, bisa berkomunikasi dengan orang lain. Itu sebenarnya salah satu plus point untuk bermain game karena bisa interaksi dengan orang lainnya dari luar, bikin baru online, dan itu belajar komunikasi yang efektif melalui online doang. Jadi modal HP mau modal laptop doang itu bisa komunikasi sama orang luar, bisa bahasa Inggris mau bahasa apapun juga bisa dipelajarin gitu. Oke, wow, luar biasa sekali tips and triknya. Dari mulai main game, kemudian memang kebiasaan dan memang fokus ke bahasa Inggris ya. Dan saya sih amazed banget. Saya bersyukur sama teman-temannya nggak sih Nindi. Kayak kita ketemu seseorang yang enggak 3 orang sih. 3 orang yang luar biasa kayak seringan itu.
Keren. Terima kasih untuk ilmunya teman-teman. Ih boleh dong upload. Kayak aku belajar gitu ya, gue jadi kayak minder sendiri. Tiba-tiba seminder itu, tapi enggak deh ya. Tapi ya saya sih sebenarnya jadi host belajar banyak. Karena ketemu orang tuh menurut saya itu rezeki yang luar biasa. Iya gak sih? Itu lu bisa belajar pengalaman banyak hal gitu. Kayak misalnya tadi bahasa ibunya bahasa Inggris. Oh mungkin itu juga bisa diterapin ke anak Sevlak gitu. Iya gak sih? Cuman gimana anak saya berbahasa Inggris kalau mainnya gak jago gitu ya. Berarti saya harus belajar dulu, bener gak? Itu dia membiasakan. Terus tadi kalau misal pun tidak ada orang yang temen ngobrolnya bisa dengan menulis. Tapi keren sih. Berarti ini bahasa Inggris fokus atau ada bahasa lain? Bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Ini udah mulai ke Prancis. Gimana? Baik. Ya bahasa Inggris Wak. Tapi kalau mana sih? Asal mana? Good question. Oh good question. Oh Saya sendiri gak tahu. iya nggak tahu. Tapi Indonesia. Ya Indonesia. Yang penting Indonesia. Yang penting Indonesia. Oke. Merah di lagi terapu potin sobo. Ya nggak sih? Iya sih. Itu. Oke. Baik, terima kasih. Kayaknya teman-teman juga harus mempersiapkan lagi untuk lomba selanjutnya. Dan terima kasih Arya, Aicha, dan Sars. Mudah-mudahan terbaik ya untuk hari ini. Dan mudah-mudahan teman-teman juga dapat banyak hal di luar sana sih. Iya gak sih? Dengan banyak pengalaman, dengan beberapa hal yang kasih ceritakan. Jadi sekali lagi saya mau ucapkan terima kasih sudah datang ke Bina Insani dan ke podcast Bina Insani. Dari kalian dia ada yang mau disampaikan? Kedua? Oh, tidak. Oke, view friend, mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan sih tips and trick yang tadi disampaikan untuk lancar berbahasa Inggris bisa teman-teman ambil dan terapkan. Iya gak sih? Dan mudah-mudahan di YouTube kali ini kita memberi manfaat banyak buat teman-teman. Mungkin itu saja. Dari teman-teman ada yang mau disampaikan lagi? Ada yang mau disampaikan lagi? Ya. Cukup ya. Cukup. Karena mereka mau melanjutkan perjuangan gitu ya. Dan kita doakan yang terbaik. Mungkin itu saja. Terima kasih. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Universitas Bina Insani. Bigger, better, higher. Terima kasih.